Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 18 Maret 2025, pemerintahan Trump melalui perintah eksekutif nomor 14176 membuka sekitar 80.000 halaman dokumen rahasia terkait pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Berkas-berkas yang baru dirilis ini menghebohkan publik karena memuat detail yang berpotensi mengubah cara pandang kita terhadap kejadian paling ikonik dalam sejarah Amerika Serikat. Jumlah dokumennya sangat besar, sehingga upaya untuk mengolahnya menjadi tugas menantang sekaligus mendebarkan. Apakah kebenaran sesungguhnya tersembunyi di antara tumpukan arsip itu? Artikel ini menyajikan uraian kronologis dan rangkaian misteri di balik terbunuhnya Kennedy. Kronik peristiwa pembunuhan. Tengah hari, 22 November 1963. Cuaca di Dallas cerah dan sejuk. Rombongan iring-iringan mobil Presiden John F. Kennedy melaju perlahan melewati Dealey Plaza. Di dalam Lincoln terbuka, Kennedy dan ibu negara Jacqueline Kennedy menyapa massa yang menyambutnya dengan riuh. Tujuan kunjungan ini antara lain mempererat hubungan dengan wakil presiden Lyndon B. Johnson serta mensolidkan dukungan di Texas menjelang pemilihan 1964. Hubungan Kennedy dan Johnson memang tegang. Pada pemilihan internal Partai Demokrat tahun 1960, keduanya bersaing sengit. Kennedy identik dengan kaum muda liberal, sedangkan Johnson, senator senior dari selatan, dekat dengan kubu bisnis Texas dan anti Castro. Memasuki 1963, skandal keuangan Bobby Baker, rekan dekat Johnson, diselidiki oleh Senat dan mengancam karir politik Johnson. Pemerintahan Kennedy lewat Jaksa Agung Robert Kennedy diduga terlibat secara diam-diam, membuat Johnson makin merasa terpinggirkan. Namun pukul 12.30 siang di Dallas, segala polemik politik itu seolah menguap saat rentetan tembakan menembus udara. 3 kali tembakan terdengar dan beberapa saksi mengaku mendengar 4 menghantam presiden tepat di bagian kepala. Kennedy roboh di pangkuan Jacqueline, berlumuran darah. Tembakan brutal di siang bolong tersebut mengguncang dunia dan mengakhiri hidup presiden termuda dalam sejarah Amerika Serikat. 2 hari kemudian, tersangka utama Lee Harvey Oswald ditembak mati oleh Jack Ruby, pemilik klub malam setempat saat berada dalam pengawalan polisi. Komisi Warren menyimpulkan Oswald bertindak sendirian. Tetapi laporan Kongres tahun 1976 justru membuka kemungkinan konspirasi luas dan kelalaian badan intelijen. Menariknya, dari arsip yang baru dibuka, terungkap adanya saksi di dekat Grass Knoll, Bukit Berumput, yang mendengar 4 kali tembakan. Fakta ini mendukung bukti akustik Komite Khusus DPR tentang pembunuhan 1979 yang juga menunjukkan 4 tembakan. Ini hanyalah secuil pertanyaan besar yang kembali mengemuka, menambah kesan bahwa kematian Kennedy jauh lebih rumit daripada teori penembak tunggal semata. Siapa Lee Harvey Oswald? Lee Harvey Oswald bukan figur misterius yang tiba-tiba melompat ke panggung sejarah. Sejak lama, pergerakannya dipantau oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, walau kerap diabaikan pada momen-momen krusial. Apakah itu murni kelalaian atau kesengajaan, menjadi salah satu misteri besar yang kini diharapkan terkuak. 1. Membelot ke Soviet. Pada 31 Oktober 1959, di usia 20 tahun, Oswald mendadak membelot ke Uni Soviet. Ia bahkan menyatakan berniat menyerahkan rahasia radar militer AS. CIA dan FBI memang memperhatikannya. Tapi karena Oswald dianggap berpangkat rendah di Korps Marinir, ancamannya dinilai tidak signifikan. Investigasi hanya dilakukan ala kadarnya, dan ia dibiarkan pulang ke AS bersama istrinya berkebangsaan Rusia pada 13 Juni 1962. 2. Pengawasan setengah hati oleh FBI. Ketegangan Perang Dingin seharusnya membuat kembalinya seorang eks-pembelot ke Soviet
jadi atensi serius. Benar saja, FBI sempat mewawancarai Oswald pada Juni dan Agustus 1962. Namun begitu ia menunjukkan sikap dingin dan menolak tes kebohongan, FBI justru menutup kasusnya dengan alasan tidak lagi menjadi ancaman. Kejanggalan berlanjut pada 1963 ketika Oswald dipindah ke New Orleans, aktif di kelompok pro-Castro, Firefly for QB Committee. Tetapi di saat bersamaan, justru menghubungi kelompok anti-Castro. Anehnya, perilaku kontradiktif ini tidak memicu investigasi lebih dalam. 3. Perjalanan misterius ke Mexico City. Dari 27 September hingga 2 Oktober 1963, Oswald berkunjung ke Mexico City, mendatangi kedutaan besar Soviet dan Kuba. Ia bahkan bertemu Valery Kostikov, anggota KGB spesialis sabotase dan pembunuhan. Seharusnya ini alarm besar, namun laporan CIA diduga telah tiba di FBI. Parahnya, berkas soal pertemuan Oswald di Mexico City masih tertahan di meja pejabat FBI pada hari Kennedy ditembak 22 November 1963. Rentetan jejaknya membelot, berhubungan dengan kelompok komunis dan anti-Castro, serta menemui intel Soviet di luar negeri, menjadikannya figur kontroversial. Ketika tembakan mematikan dilepaskan di Dallas, pertanyaan pun menggema. Benarkah FBI dan CIA sama sekali tidak menduga Oswald bakal bertindak nekat atau justru sengaja membiarkannya? Potensi keterkaitan CIA. Dokumen yang baru dirilis memuat kesaksian James Wilcott, mantan pejabat keuangan CIA, yang mengklaim bahwa Oswald pernah menjadi agen CIA dan menerima dana lewat nama sandi tertentu. CIA menyangkalnya, akan tetapi telegram Oktober 1963 menguatkan bahwa CIA memang memantau Oswald di Mexico City. Ia terekam melakukan panggilan telepon dalam bahasa Rusia pas-pasan ke kedutaan besar Soviet dan diduga hendak menyampaikan dokumen tertentu kepada pejabat Kuba. CIA mencurigainya sebagai agen ganda, tetapi justru tidak mengonfirmasi hal ini secara penuh kepada Komisi Warren. Mengapa CIA menutup-nutupi fakta itu? Latar belakang krisis Kuba. Tak dapat dimungkiri, isu Kuba menyelimuti kasus pembunuhan Kennedy. Sejak Fidel Castro menumbangkan rezim Batista pada 1 Januari 1959, Kuba menjadi ancaman komunis paling dekat bagi AS di belahan barat. Pertempuran ideologi perang dingin membuat wilayah Kuba kian panas. 1. Invasi Teluk Babi gagal. Pada April 1961, upaya CIA yang menunggangi para pengasingan anti-Castro untuk menggulingkan Fidel Castro gagal total. Hasilnya kebijakan Kennedy terpojok dan CIA pun dianggap melakukan salah satu blunder intelijen paling memalukan. 2. Operasi tersembunyi terhadap Castro. Meskipun krisis misil Kuba 1962 secara resmi meredam operasi Mongoose, rencana CIA membunuh Castro, CIA tak berhenti berinovasi. Dari meracuni cerutu Castro hingga menggunakan kerang berisi bahan peledak, berbagai skenario dibahas serius. Ketika satu rencana gagal, mereka beralih ke operasi berikutnya. 3. Operasi MLAS. Pada 1963, CIA menggulirkan sebuah proyek rahasia yang melibatkan pejabat tinggi Kuba berinisial MLAS bertujuan mengkudeta Castro. Pertemuan-pertemuan rahasia dilakukan di Paris, dan pihak CIA mengklaim mewakili Robert Kennedy untuk meyakinkan MLAS. Namun rencana belum sempat berjalan jauh saat kabar pembunuhan Kennedy di Dallas mengguncang Amerika. Dukungan untuk MLAS pun langsung dihentikan. Menjelang tewasnya Kennedy, 22 November 1963 menjadi titik kulminasi segala kepentingan yang bertumpu. Beberapa jam sebelum Kennedy ditembak,
CIA kabarnya masih menyalurkan senjata dan perlengkapan untuk MLAS guna mempercepat rencana pembunuhan Castro. Namun tepat saat rencana itu memasuki tahap krusial, datang berita mengejutkan, Kennedy tewas di Dallas. Pertanyaannya, adakah hubungan antara terbunuhnya Kennedy dan rencana kudeta terhadap Castro? Kunjungan Oswald di Mexico City terjadi pada akhir September 1963, persis saat MLAS bersiap menggulingkan Castro. Fakta bahwa Oswald bertemu diplomat Soviet berstatus intelijen KGB kian memancing spekulasi. Apakah Oswald sekadar individu yang berpindah haluan politik sesuka hati, ataukah ia dipakai oleh pihak tertentu? Reaksi FBI dan CIA. Respon kedua lembaga intelijen terkemuka AS ini pada awalnya terkesan sigap, namun di balik itu muncul banyak kejanggalan. 1. FBI panik dan menghukum pegawai sendiri. Malam 22 November, Direktur FBI J. Edgar Hoover memerintahkan peninjauan menyeluruh atas arsip Oswald. Hasilnya, dalam 6 hari saja, 17 pegawai FBI mendapat sanksi akibat kelalaian. Uniknya, Hoover sempat mengeluarkan memorandum bahwa kepolisian Dallas tidak mungkin menjerat Oswald tanpa data dari FBI. Spekulasi pun merebak. Apakah ada data intelijen yang sengaja disembunyikan dari pihak polisi? 2. Dokumen-dokumen dimusnahkan. FBI diketahui memusnahkan sebagian dokumen terkait aktivis Oswald di New Orleans. Bahkan sebuah catatan berisi ancaman Oswald agar FBI berhenti mengganggu istrinya yang sempat ditinggalkan di kantor FBI Dallas raib begitu saja atas perintah misterius. Hal-hal ini tidak dilaporkan ke Komisi Warren. 3. CIA dan kebijakan tutup mulut. CIA juga tak kalah kacau. Direktur CIA John McCone melaporkan kepada Presiden Lyndon B. Johnson bahwa Oswald punya keterkaitan dengan Soviet, tetapi tidak menyebut operasi MLAS. Komisi Internal CIA yang menyelidiki pembunuhan itu rupanya juga tidak mendapat akses informasi soal rencana pembunuhan Castro. Ketika mereka menanyakan dokumen MLAS, markas CIA justru menolak. Komisi Warren dan penutup resmi kasus. Setelah Kennedy tewas, Lyndon B. Johnson dilantik jadi presiden pada 22 November pukul 14.39 waktu setempat di atas pesawat Air Force One. Ia segera membentuk Komisi Warren 29 November yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Earl Warren. Komisi ini didukung laporan FBI setebal 5 jilid diserahkan pada 9 Desember yang menegaskan Oswald bertindak sendirian. Akan tetapi, Komisi Warren dituduh kurang menggali kemungkinan konspirasi terkait Kuba. Hoover bahkan berusaha mencari keburukan anggota Komisi Warren karena merasa FBI dijadikan kambing hitam. CIA pun tidak sepenuhnya terbuka. Mantan Direktur CIA Allen Dulles, anggota Komisi Warren, mungkin mengetahui rencana awal pembunuhan Castro, tetapi belum tentu tahu detail operasi MLAS. Pada akhirnya, laporan Komisi Warren September 1964 memutuskan Oswald seorang lone gunman, meski banyak bukti menunjukkan kerumitan lebih besar. Upaya menutupi berkas seputar Castro dan operasi rahasia CIA, FBI terhadap Kuba turut meredam kebenaran yang mungkin terungkap. Kelanjutan isu balas dendam Castro. Meski Komisi Warren telah menutupi kasus, berbagai pertanyaan terus bermunculan. Pada 1965, ancaman bocornya operasi MLAS membuat FBI dan CIA buru-buru membekukan operasi itu. Rumor bahwa Castro mengetahui rencana pembunuhan dirinya dan berencana membalas dendam pun tak surut. Presiden Johnson sempat cemas setelah membaca laporan jurnalis Drew Ferguson dan Jack Anderson, tapi penyelidikan nyatanya tetap dibiarkan menguap. Di sisi CIA, Direktur Richard Helms
melakukan kajian internal tentang rencana-rencana pembunuhan Castro, namun hanya untuk kalangan sendiri. Komisi penyelidik Kennedy sama sekali tidak mendapat temuan tersebut. Karena itu, kemungkinan balas dendam Castro tak pernah benar-benar menjadi fokus penyelidikan resmi. Baik FBI maupun CIA seakan kompak mengubur hipotesis ini dalam-dalam. Teka-teki yang belum terjawab. Bagaimanapun, membuka ribuan halaman arsip baru tidak serta-merta memecahkan semua misteri. Pertanyaan inti masih menggantung. 1. Apakah Oswald benar-benar sendirian? Jejak Oswald memperlihatkan ia bersentuhan dengan komunis dan anti-komunis sekaligus, serta melakukan perjalanan mencurigakan ke Soviet dan Meksiko. Kesesuaian waktunya dengan rencana CIA membunuh Castro menimbulkan kecurigaan bahwa ia bukan sekadar pelaku tunggal. 2. Balas dendam Castro. Operasi MLAS dan ancaman Castro agar AS tidak main-main terlalu berdekatan dengan penembakan Kennedy. Meski belum ada bukti langsung, kemungkinan keterlibatan Kuba terus menjadi bahan spekulasi. 3. Peran Johnson. Lyndon B. Johnson langsung dilantik setelah Kennedy tewas dan menutup kasus relatif cepat. Apakah ia tahu sesuatu sebelum insiden berlangsung? Ataukah ia menutupinya untuk menghindari krisis politik yang lebih besar? 4. Campur tangan Deep State. Berbagai dokumen bisa saja telah dimusnahkan. Terdapat dugaan bahwa Deep State memiliki kepentingan politik dan bisnis raksasa, sehingga kematian Kennedy yang kerap melawan arus, meragukan CIA, dan menolak perang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan pembukaan dokumen oleh pemerintahan Trump, publik berharap bisa melihat lebih jauh jejak Oswald di Mexico City serta dalang di balik operasi MLAS. Namun para ahli meyakini bukti paling krusial mungkin sudah lama hilang. Peristiwa serupa bukan hal baru. Kita pernah mendengar isu bahwa FBI membinasakan dokumen penting demi menutupi kesalahan internal, termasuk skandal lain seperti dokumen rahasia Epstein yang ternyata tidak semengguncang dugaan awal. Pada akhirnya, kehadiran entitas kuat yang mampu mengendalikan opini publik dan menyembunyikan kenyataan di balik tirai gelap, kini kerap disebut Deep State, tetap menjadi narasi populer. Kematian Kennedy adalah titik balik. Ia menentang perang, meragukan wewenang CIA, dan merencanakan kebijakan yang bisa mengusik sejumlah kepentingan besar. Nasibnya mirip dengan Trump yang mengusung agenda membersihkan rawa di Washington. Bahkan, Trump dikabarkan 2 kali mengalami percobaan pembunuhan dalam setahun, sementara Elon Musk membantu menekan pengeluaran negara, memicu ancaman kematian bagi birokrat besar. Apakah semua ini kebetulan semata? Penutup. Semakin banyak dokumen yang dibuka, semakin banyak pula potongan puzzle yang bisa dirangkai. Akan tetapi, kemungkinan besar lembaran paling menentukan telah lama hilang atau sengaja dihilangkan. Kematian Kennedy menjadi simbol konspirasi dan kecurigaan mendalam pada lembaga-lembaga intelijen, serta bukti bahwa sejarah pun bisa dibentuk oleh tangan-tangan tak terlihat. Seperti halnya banyak teka-teki besar lain, kisah ini mungkin tak akan pernah benar-benar mencapai akhir. Namun setidaknya, seiring pengungkapan lebih banyak informasi, kita boleh berharap untuk sedikit demi sedikit mendekati kebenaran yang telah terpendam selama puluhan tahun. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.